Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian geometri transformasi. Geometri transformasi adalah salah satu cabang dalam matematika yang mempelajari tentang perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek geometris. Konsep dasar transformasi mulai berkembang sejak abad ke-19 melalui kajian para matematikawan seperti Felix Klein, yang dikenal dengan Erlangen programnya pada tahun 1872. Program tersebut menekankan bahwa geometri dapat dipahami melalui transformasi, bagaimana suatu objek dapat berubah namun tetap mempertahankan sifat tertentu. Dalam geometri transformasi, terdapat beberapa jenis perubahan bentuk atau posisi yang dapat dilakukan pada suatu bangun datar. Di antaranya, yang pertama yaitu ada translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir yaitu dilatasi, perbesaran atau pengecilan. Keempat transformasi tersebut dapat digunakan untuk memindahkan suatu objek tanpa mengubah karakteristik dasarnya seperti bentuk, ukuran, dan besar sudut, kecuali pada dilatasi. Namun, pada pembelajaran hari ini, kita akan fokus pada dua jenis transformasi, yaitu translasi dan refleksi, karena keduanya merupakan dasar penting dalam memahami transformasi yang lain. Nah, untuk pengertian translasi adalah transformasi yang memindahkan suatu bangun dari satu posisi ke posisi lain dengan jarak tertentu, baik secara horizontal, vertikal, maupun diagonal, tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi bangun tersebut. Sedangkan, refleksi adalah transformasi yang menghasilkan bayangan suatu bangun melalui proses pencerminan terhadap suatu garis tertentu, disebut sumbu pencerminan, sehingga bentuk dan ukuran tetap sama, tapi orientasinya terbalik seperti cermin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian GeoGebra. GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus, dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Marcus Hauer-Walter di Universitas Florida Atlantic. GeoGebra merupakan program komputer yang bersifat dinamis dan interaktif untuk mendukung pembelajaran dan penyelesaian persoalan matematika khusus geometri, aljabar, dan kalkulus. Sebagai sistem geometri dinamik, konstruksi pada GeoGebra dapat dilakukan titik, vektor, ruas garis, garis irisan, kerucut, dan fungsi. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hauer-Walter 24 Juni 1976 mulai tahun 2001. Ia adalah seorang matematikawan Austria dan profesor di Universitas Johannes Kepler atau JKU. Dia adalah ketua lembaga pendidikan matematika selama di Universitas Ilmu Komputer dan Matematika Terapan. Ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra yang telah menangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Beliau mengajar di sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek untuk pelatihan guru di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Setelah disertasinya di Universitas Salzburg 2006, ia bekerja di Florida Atlantic Universitas dan Florida State University. Tanggal 1 Februari 2010, ia ditunjuk menjadi profesor di Institut Pendidikan Matematika JKU. Penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan matematika. Menurut Marcus Hauer-Walter, GeoGebra adalah program aplikasi komputer untuk mempelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat digunakan dengan bebas dan dapat diunduh dari www.geogebra.org. Program GeoGebra ini sangat terkenal sehingga kerap dikunjungi dan telah digunakan jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan yang berkepentingan menggunakannya. Kelebihan dan kekurangan GeoGebra. Kelebihan 1.
gratis dan mudah diakses melalui browser maupun aplikasi tanpa biaya. 2. Mendukung pembelajaran interaktif karena dilengkapi fitur visualisasi grafik, geometri, aljabar, statistik, dan kalkulus dalam satu platform. 3. Multi-platform dapat digunakan di berbagai perangkat seperti Windows, macOS, Android, dan iOS. 4. Ramah pengguna untuk guru dan siswa dengan tampilan yang mudah dipahami serta banyak tutorial tersedia. 5. Mempermudah eksplorasi konsep matematika karena dapat memvisualisasikan dan memanipulasi objek matematika secara langsung. Kekurangan: 1. Beberapa fitur tingkat lanjut memerlukan waktu untuk dipelajari sehingga pemula mungkin butuh adaptasi. 2. Kadang terjadi error atau bug saat menjalankan objek kompleks atau menggunakan versi tertentu, misalnya versi web. 3. Tidak semua materi matematika cocok divisualisasikan dengan GeoGebra, terutama yang bersifat teoritis dan abstrak. 4. Ketergantungan pada perangkat pada HP layar kecil sering kurang nyaman dibanding menggunakan laptop. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah translasi. Translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik asal ke titik akhir dengan arah dan besar yang sama. Oleh karena termasuk perpindahan atau pergeseran, maka objek yang mengalami translasi tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Ya, itu artinya bayangan objek akan selalu kongruen dengan objek awalnya. Sebelum kita masuk ke rumus, kita pahami dulu arah pergeserannya. Dalam translasi, pergeseran ditentukan oleh dua komponen, X untuk horizontal dan Y untuk vertikal. Pertama, pada sumbu X atau arah horizontal. Kalau tandanya positif, titik akan bergeser ke kanan. Kalau tandanya negatif, maka titik akan bergeser ke kiri. Lalu, pada sumbu Y atau arah vertikal, kalau positif bergeser ke atas, kalau negatif bergeser ke bawah. Jadi, ingat X itu kanan kiri dan Y itu atas bawah. Dan lihat saja tanda plus atau minusnya. Nah, setelah tahu arah pergeseran, sekarang kita masuk ke rumus umum translasi. Misalnya, kita punya titik A dengan koordinat X, Y. Ketika titik itu ditranslasi dengan vektor A, B, maka bayangannya akan menjadi A aksen dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Artinya, koordinat X ditambah dengan nilai pergeseran horizontal, yaitu A, dan koordinat Y ditambah dengan nilai pergeseran vertikal, yaitu B. A itu adalah titik awal, sedangkan A aksen adalah titik setelah digeser atau bayangannya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal translasi titik. Di sini ada titik A dengan koordinat 2,3 yang ditranslasi oleh vektor V 4 dan negatif 2. Tugas kita adalah menentukan koordinat bayangan A aksen. Kita gunakan rumus umum translasi. A, X, Y ditranslasi oleh vektor A, B menjadi A aksen dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Sekarang kita substitusikan angka ke dalam rumusnya. Titik A memiliki nilai X2 dan Y sama dengan 3. Lalu vektornya adalah 4, negatif 2. Berarti A aksen sama dengan 2 ditambah 4, 3 ditambah negatif 2. Jadi koordinat bayangan A aksen adalah 6,1. Maka titik A setelah ditranslasi berpindah ke koordinat 6,1. Sekarang kita akan menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan soal tadi. Pertama, kita buat titik A di koordinat 2,3. Caranya, klik tool titik, lalu klik di koordinat X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Di sebelah kiri akan muncul titik A. Atau bisa juga dengan cara ketik manual A dalam kurung 2,3. Selanjutnya kita akan buat vektornya. Pertama, klik tool vektor,
Lalu klik di mana saja sebagai titik awal vektor. Setelah itu kita geser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Jadi arahkan kursornya ke kanan 4 kotak, lalu turunkan 2 kotak dan klik. Sekarang kita translasi titik A menggunakan vektor yang sudah kita buat. Pilih menu transformasi, lalu pilih translasi menurut vektor. Klik titik A, kemudian klik vektornya, dan GeoGebra akan menampilkan titik A aksen. Kita lihat hasilnya. Titik A aksen berada di koordinat 6,1, sama seperti hasil perhitungan kita sebelumnya. Artinya, translasi manual dan perhitungan matematisnya cocok. Kali ini kita akan membahas contoh soal translasi garis. Nah, diketahui sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 ditranslasi oleh vektor Pi yang terdiri dari komponen 4 dan negatif 2. Tugas kita adalah mencari persamaan garis hasil translasinya. Langkah pertama, kita tentukan rumus substitusi dari translasi tersebut. Karena translasi T adalah A, B sama dengan 4, negatif 2, maka rumusnya menjadi X sama dengan X aksen dikurang 4, dan Y sama dengan Y aksen tambah 2. Selanjutnya, kita substitusikan rumus ini ke persamaan garis awal. Berarti Y aksen tambah 2 sama dengan 2 kali X aksen dikurang 4 ditambah 3. Nah, sekarang kita sederhanakan secara aljabar. Y aksen tambah 2 sama dengan 2 X aksen dikurang 8 ditambah 3. Y aksen ditambah 2 sama dengan 2 X aksen dikurang 5. Nah, lalu kita kurangi kedua ruas dikurang 2. Jadi Y aksen sama dengan 2X aksen dikurang 7. Jadi persamaan garis hasil translasi adalah Y sama dengan 2X dikurang 7. Lanjut kita cek di GeoGebra. Pertama kita input persamaan garis awal yaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Lalu enter. Kemudian buat vektornya dengan cara input Pi sama dengan 4, negatif 2. Lalu klik enter. Nah, sekarang pilih menu transformasi, lalu pilih translasi menurut vektor, klik persamaan garis awal, kemudian klik vektornya dan GeoGebra akan menampilkan garis hasil translasinya. Sehingga perhitungan secara manual dan GeoGebra hasilnya sama. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal nomor 3 tentang translasi bangun datar. Segitiga PQR memiliki titik P dengan koordinat 1,2, titik P 3,2, dan titik R dengan koordinat 2,5. Tentukan koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen jika ditranslasikan oleh Pi sama dengan 4,1. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus di bawah ini. Nah, di sini sudah diketahui translasinya sejauh 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Titik P dengan koordinat 1,2, titik Q dengan koordinat 3,2, titik R dengan koordinat 2,5. Lanjut ke penyelesaiannya. Pertama, perhitungan untuk P aksen. Titik P dengan koordinat 1,2 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 5,3. Yang kedua, untuk perhitungan Q aksen. Titik Q dengan koordinat 3,2 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas akan menghasilkan bayangan Q aksen dengan koordinat 7,3. Yang ketiga, untuk perhitungan R aksen, titik R dengan koordinat 2,5 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat 6,6.
Selanjutnya, kita akan mensimulasikan ke dalam GeoGebra. Untuk mensimulasikannya, pertama-tama kita akan mencari tools polygon. Lalu kita masukkan titik koordinat segitiga tadi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita mencari tools vektor. Nah, vektornya kan tadi sudah ditentukan, yaitu sejauh 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Langsung saja kita translasikan dengan kita mencari dahulu tools translate by vector. Lalu klik segitiganya, kemudian klik vektornya. Maka akan ada segitiga yang baru hasil dari translasinya. Titik A akan menjadi A aksen, yang tadinya 1,2 menjadi 5,3. Titik B akan menjadi B aksen, dan titik C akan menjadi C aksen. Nah, bisa kita lihat juga arah perubahannya semuanya sama. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi matematika adalah perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek lain seperti halnya pembentukan bayangan pada cermin datar. Jarak titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Refleksi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek. Hanya saja posisi titik awal terhadap titik bayangannya yang akan saling berlawanan. Jika titik awalnya di bawah, maka titik bayangannya di atas. Jika titik awalnya di kiri, maka titik bayangannya di kanan. Setelah memahami pengertian refleksi, sekarang kita masuk ke jenis-jenis refleksi. Nah, berdasarkan pusat refleksinya atau sumbu cerminnya, refleksi dibagi menjadi 7, yaitu 1. Refleksi terhadap sumbu X. Rumusnya, X, Y berubah menjadi X, negatif Y. 2. Refleksi terhadap sumbu Y. Rumusnya, X, Y menjadi negatif X, Y. Ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya, XY berubah menjadi Y, X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya, X, Y berubah menjadi negatif Y, negatif X. Yang kelima, refleksi terhadap titik asal 0,0. Rumusnya, X, Y berubah menjadi negatif X, negatif Y. Yang keenam, refleksi terhadap garis X sama dengan A. Rumusnya, X, Y berubah menjadi 2A dikurangi X, Y. Dan yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Rumusnya, X, Y berubah menjadi X, 2B dikurangi Y. Nah, di sini ada contoh soal yang nomor 1. Tentukan bayangan titik A, 3, 2 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Di sini jawabannya karena rumusnya X, Y itu sama dengan X, negatif Y, maka refleksi dari titik A adalah A aksen 3, negatif 2. Sekarang kita akan mensimulasikannya di GeoGebra. Pertama, kita input titiknya yaitu titik A 3,2. Selanjutnya, kita cari tool Reflect About Line lalu aktifkan. Setelah aktif, kita pilih objek yang akan dicerminkan yaitu titik A. Lalu, pilih garis yang menjadi cerminannya yaitu sumbu X. Dan selesai. Secara otomatis GeoGebra menghasilkan bayangan titik A yaitu A aksen. Juga hasilnya sama seperti cara manual tadi. Contoh nomor 2. Tentukan bayangan titik B 5,3 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, pertama kita harus ingat ini direfleksikannya terhadap sumbu Y. Maka rumusnya X, Y menjadi negatif X, Y. Nah, jadi refleksi dari titik B adalah B aksen
negatif 5,3. Kita simulasikan ke dalam GeoGebra. Pertama-tama, kita akan input titik B sama dengan 5,3. Kemudian, kita refleksikan dengan menggunakan tools Reflect About Line. Kita klik koordinat titik B, lalu kita klik sumbu Y, maka akan muncul hasil percerminannya, yaitu min 5,3. Lanjut contoh soal nomor 3. Tentukan bayangan titik D 5,-2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Karena rumusnya X, Y jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka akan berubah menjadi min Y, min X. Maka refleksi dari titik D adalah D aksen 2,-5. Nah, sekarang kita akan mensimulasikannya ke dalam GeoGebra. Pertama-tama, kita akan mencari tools point, lalu kita klik di koordinat 5,-2. Karena ditranslasikan terhadap Y sama dengan min X, maka kita input Y sama dengan min X. Setelah menginput Y sama dengan min X, akan ada garis pencerminan. Kemudian kita mencari tools Reflect About Line. Lalu kita klik koordinat A dan klik garis pencerminan tadi. Setelah itu akan ada hasil pencerminannya, yaitu 2,-5. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal nomor 4. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik A 2,1, titik B 5,1, dan titik C 3,4. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, kita refleksikan satu persatu titiknya pakai rumus X, Y menjadi X, negatif Y. Titik A yang semula 2,1 menjadi titik A aksen 2, negatif 1. Titik B yang semula 5,1 menjadi titik B aksen 5, negatif 1. Dan titik C yang semula 3,4 menjadi titik C aksen 3, negatif 4. Jadi bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik sudut titik A aksen 2, negatif 1, titik B aksen 5, negatif 1, dan titik C aksen 3, negatif 4. Ayo kita simulasikan ke dalam GeoGebra. Pertama, kita mencari tools polygon. Lalu kita akan membuat segitiga ABC dengan titik sudut A 2,1, titik sudut B 5,1, dan titik sudut C 3,4. Kemudian kita cari tools Reflect About Line. Karena direfleksikan terhadap sumbu X, maka terlebih dahulu kita klik segitiga ABC, lalu klik sumbu X, maka akan menghasilkan pencerminan.